saatnya kita kerja dari rumah. Sudah hampir sebulan nih, Pak Jokowi meminta warganya untuk bekerja dari rumah. Kerja dari rumah di kondisi yang normal umumnya akan menghasilkan produktivitas yang sama dengan bekerja dari kantor. Bahkan terkadang bisa lebih baik. Akan tetapi, bekerja dari rumah di tengah pandemi ternyata memiliki efek yang cukup berbeda. Terdapat penelitian dari Stanford yang menunjukkan bekerja dari rumah di pandemi corona membuat para pekerja menjadi lebih terisolasi, kesepian, dan depresi. Lalu, bagaimana perusahaan mencoba menjawab permasalahan ini? Flip menginisiasi diskusi bersama institusi finansial untuk cerita-cerita bagaimana mereka menghadapi kasus pandemi corona ini, khususnya tentang kebijakan perusahaan di tengah pandemi corona. Kita bisa memang agak unik nih, kalau dari kita bisa, kita nggak, mungkin ada beberapa perusahaan yang langsung mengumumkan 1 bulan gitu ya, bekerja di rumah gitu. Kalau kita umumkan, yang pertama kita umumkan 2 minggu pertama kita umumkan setiap minggu, lalu sekarang kita umumkan setiap 2 minggu. Kenapa? Ada 2 hal sih. Yang pertama, kita ingin bangun kepada teman-teman mentality bahwa kita nih masih bekerja gitu. Kalau kita umumkan langsung, oke, kita remote working period atau work from home langsung selama 2 bulan, takutnya secara mental mereka, wah ini 2 bulan nih gitu ya, main-main aja lah gitu. Tapi kita bilang bahwa oke, ini minggu pertama kita announce 1 minggu, lalu kita announce 1 minggu lagi, sekarang kita udah mau announce 2 minggu untuk programnya, dan kebetulan teman-teman bisa mengerti. Nah, setelah itu kita pastikan mereka itu bisa speak up. Jadi mereka bisa speak up, mereka tahu mereka butuh apa sih dibantu. Ada yang salah satu employee kita yang memang administrasinya banyak, dia kita berikan printer untuk dibawa pulang ke rumah gitu ya, untuk supaya dia bisa tetap bekerja. Nah, itu kita berikan mereka istilahnya keleluasan untuk mengakses diri mereka sendiri, bagaimana sih saya bisa produktif selama masa working from home ini gitu. Beda perusahaan, beda strategi pula. Di tengah corona ini, BNI Syariah mencoba untuk meningkatkan moral pekerjanya yang WFH dengan pendekatan kebajikan. Kita buat untuk internal pegawai namanya tetanggaku hasanahku. Jadi setiap pegawai diwajibkan berbuat baik, nolong sekitarnya yang kurang mampu setiap harinya. Ya mungkin cuman sebungkus nasi misalnya kan, nggak masalah. Yang penting kita setiap pegawai dianjurkan untuk melakukan itu. Jadi kita ngajak pegawai untuk bersama-sama sholat tahajud. Jadi kita bilang tagline-nya adalah ketuk pintu langit gitu kan. Kita ajak tahajud untuk meminta Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Seluruh pegawai BNI Syariah 5.000 orang kita ajakin bareng-bareng, kita tentukan waktunya 2 hari waktu itu. Ayo tahajud bareng. Dan tagline-nya kita ketuk pintu langit gitu kan, kita buat, akhirnya nyebar kemana-mana juga. Mungkin orang eksternal ada yang melakukan, ya namanya kebaikan nggak bakal berkurang, semakin banyak orang melakukan semakin baik. Itulah hebatnya kebaikan. Tapi kalau kejahatan sebaliknya, makin banyak orang melakukan makin jahat. Menurut Kak Anjar, co-founder Flip, salah satu masalah yang dihadapi di tengah work from home ini adalah adanya kemungkinan untuk menurunnya rasa self-belonging. Nah, lalu bagaimana cara Flip menanggulanginya? Sekarang kita udah mulai ngelakuin, jadi tiap 2 pekan sekali kita ada semacam town hall. Jadi kita buka Zoom rame-rame untuk semua orang. Jadi di sana kita bakal update setiap progresnya kayak gimana. Jadi at least di tiap 2 pekan setiap orang udah punya knowledge terbaru dari progress company kita kayak gimana gitu. Selain update terkait company, kita juga pengen di Flip ada yang namanya update santuy. Jadi update yang kalau pertama update-nya serius, yang ini update-nya santuy banget. Jadi lebih ke seru-seruan sama teman-teman, terus main games, terus mungkin nanti bakal ada insentif kalau yang main game menang gitu. Siapa yang screenshot? Screenshot. Culture yang sepertinya remeh-temeh seperti ini, tapi menurut saya bisa membuat employee di Flip itu merasa, oh kita masih satu kapal yang sama loh, kita masih di masih berada di jalan yang sama gitu. Jadi walaupun pecah-pecah tapi tetap ada sesuatu yang membuat oh kita masih berada di
rombongan yang sama untuk menuju goal bersama Flip. Seperti itu. Ternyata, setelah sebulan menjalankan amanah pemerintah untuk WFH, institusi finansial dapat membuktikan bahwa mereka tetap bisa menjaga kinerja karyawannya agar tetap prima, sehingga dapat memberikan kualitas layanan terbaik di tengah pandemi. Ditambah kontribusi sosial sebagai tanggung jawab moral guna melawan virus corona. Semoga hal-hal yang telah dilakukan ini dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan lainnya untuk tetap produktif, menjaga kualitas produk dan layanan, serta berkontribusi penuh untuk ketahanan ekonomi bangsa.